Akhirat makhluk, alam, dunia juga alam. Oh, tidak saat nanti akhirat, sekarang pun bisa. Berjumpa Allah itu tidak nanti di akhirat, tapi sekarang. Pak Rasul, ya sekarang. Pak Rasul, ya sekarang. Pak Rasul, ya sekarang. Bagaimana hubungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Islam? Semoga urusan dimudahkan Allah. Begitu juga Adinda Kiai Haji Ziaul Haramain Al-Jamil. Tapi udah laku. Para Gus Gawagis ya. Semoga Allah berikan semangat untuk mewarisi, semangat untuk melanjutkan spirit para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Mau ngaji lepas atau baca kitab? Mau yang mana? Ini ada kitab Tibyan. Ini dasar-dasar aswaja beramal hari-harian pakai Quran. Kalau ada orang meninggal kita baca apa? Baca apa? Baca apa? Yasinan. Oke. Sekarang ada nggak orang yang menganggapnya bid'ah? Benar. Maka di kitab Tibyan itu dijawab. Kalau yang punya kitab ini silakan dibuka halaman 102. Halaman 102. Ini langsung to the point nih Gus. Faslun. Nah, sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi. Begitu juga muassis hadzal ma'had Syekh Masyayikhina Syekh Mufid mata'allah fi dzalikal alam wa rafa'allahu darajatahu wa ja'alahu mimman istahaqqa bil Qur'ani wa syafa'atih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sederhana cuma satu paragraf. Apa kata beliau? Qalal ulama min ashabina. Berkata ulama dari ashab kami. Ashab di sini artinya mazhab Syafi'iyah. Karena Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Bahyai Mufid mazhabnya apa? Yang di Krapia Mbah Yai Munawwir mazhabnya Syafi'i. Saya lihat sanad beliau bersambung kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Itu juga mazhab Syafi'i. Bersambung ke Imam Suyuti, Imam Suyuti kepada Ibnul Jazari. Ibnul Jazari juga seorang yang bermazhab Syafi'i. Ya. Apa kata mereka? Yustahabbu an tuqra'a indahu Yasin. Dianjurkan untuk dibaca kalau ada orang mati, baik yang sudah dikubur atau belum, dibacakan surah Yasin. Nah, inilah pegangan ibu-ibu, bapak-bapak kalau yasinan. Tapi tidak ditentukan harinya di sini. Mengenai hadis tentang hari itu dia ada di Musnad Asy-Syihab karya Imam Al-Hafiz Al-Qudai. Disebutkan di situ bahwa orang beriman ditanya 7 hari, munafik ditanya 40 hari. Karena kita tidak ada yang selamat dari kemunafikan, maka kalau ada sahabat kita meninggal, keluarga meninggal, kita bacakan selama 7 sampai 40 hari. Itu rahasianya, bukan ajaran Hindu. Bukan ajaran Hindu. Dari mana baca Yasin? Ada nggak orang Hindu baca Yasin, Kiai? Dokter, Prof?
Kalau ada sini, saya kasih duit 1 M. Kalau dia meninggal, keluarganya terus baca Yasin. Nggak ada. Terus kok tiba-tiba ada yang nulis baca Yasin untuk orang meninggal 7 hari 7 malam, bagian dari ajaran Hindu, tradisi Hindu. Itu namanya cocok logi. Tahu cocok logi? Dicocok-cocokin. Nggak cocok. Nggak cocok sama sekali. Li hadithi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Iqra'u Yasin ala mautakum. Coba baca sama-sama. Iqra'u Yasin ala mautakum. Tunggu dulu, hadis ini enggak sahih. Tapi nanti ada versi sahihnya. Ya. Apa kata beliau? Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i fi amalil yaumi wal laila wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis ini riwayatnya dhaif. Tapi ahlus sunnah yang bersanad sepakat hadis dhaif boleh dipakai. Untuk apa? Untuk amal. Tidak boleh dipakai untuk 2 hal, akidah dan hukum halal haram. Halal haram itu mengenai makan, minum dan melakukan sesuatu yang urgen. Adapun fadilah amal maka tidak dimasalahkan. Ya. Imam Nawawi menulis kitab judulnya yang disyarah oleh Imam Asyuti, yaitu Tadribur Rawi. Ya. Dulu dia tulis kitab judulnya Al-Irsyad, lalu diringkas lagi jadi kitab itu, Mukhtasar Al-Irsyad itu. Ya, kemudian disyarah oleh Imam Asyuti, namanya Tadribur Rawi. Di kitab itu beliau menulis tentang bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif. Bahwa ternyata tidak ada ulama yang menolak secara praktek. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, hampir semuanya pakai. Oleh karena itu, masalah ini tidak sepatutnya kemudian dijadikan perdebatan, ya. Ini Jogja kan kampungnya Muhammadiyah. Benar. Tapi ke minggir dikit langsung Nahdiyin. Ya Prof ya. Berarti emang lahirnya Muhammadiyah di Jogja, besarnya di Padang, di kampung saya, Prof. Tapi ayahanda saya ngasih nama saya, nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tuh, kebalik-balik. Tapi berkah nama itu alhamdulillah kita selalu dibimbing oleh Allah untuk mengenal ajaran Ahlus Sunnah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Ini baru satu nih contoh nih. Contoh amalan aswaja bukanlah bid'ah, tapi memang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Baru satu contoh. Ada lagi amalan ulama-ulama sufi. Biasanya satu ayat dibaca berulang-ulang. Bahasa kitabnya disebut tikrar atau tardid. Yang benar itu tardid. Kalau tikrar itu ngulang-ulang hafalan. Kalau tardid mengulang wiridan. Nah, nanti ada di sini. Inilah yang dipakai oleh ulama-ulama ahli sufi ketika mereka suka mengulang-ulang satu ayat. Halaman 49. Contohnya saya dapat ijazah Thariqah Syaziliyah.
Dalam Thariqah Syaziliyah ada satu ayat yang sering dibaca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca 450 kali, diulang. Dulu kita syak mau mengamalkannya, khawatir dituduh bid'ah. Maka saya cari tahu Imam Nawawi ngomong apa tentang tardidul ayah, mengulang satu ayat. Halaman 49, ketemu? Temu ya? Yang depan dengerin aja ya. Wa qad qaddamna fil fasl qablah al-hatha 'ala tadabbur. Kami telah menjelaskan sebelumnya anjuran untuk bertadabbur. Wa bayana mauqi'ih wa ta'athur as-salaf. Wa rawayna an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta as-subh. Nabi, kata Abu Dzar, mengulang satu ayat sampai subuh. Apa ayatnya? Surah Al-Maidah 78. Ini Nabi meminta kepada Allah supaya umat tidak disiksa. Ini bacaannya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, umatku, mereka tetap saja hambamu. Berarti engkau menyiksa hambamu dong. Masa engkau tega gitu, bermanja-manja kepada Allah. Diulang-ulang. Disebutlah ayat yang diulang itu wiridan bahasa kitanya. Tapi wirid dalam bahasa ulama ahlullah, setiap amalan yang diistiqomahkan disebut wirid. Tapi dalam bahasa kita wirid itu amalan yang dirutinkan, diulang disebut wiridan. Ya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, kebetulan saya di pesantren beliau ngajarnya Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah. Cuma semester ini lagi uzur. Saya minta kepada murid saya satu untuk meneruskannya, ya. Satu angkatan nih, Buya Asfi. Udah atas ya. Wa an Tamimid Dari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qarrara hadhil ayah hatta asbah. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tamim Ad-Dari bukan nabi, dia cuma sahabi. Dia tidak pernah dengar Nabi mengulang ayat ini, tapi dia tersentuh oleh ayat ini. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Nanti cari di rumah ya. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Lalu dia ulang sampai subuh. Maka ini disebut wiridnya Tamim Ad-Dari. Jadi sahabat-sahabat itu punya pola-pola thariqat. Dan saya mendengar Mbah Yai Mufid pun mengamalkan zikir-zikir tertentu yang diulang-ulang. Dulu kalau di Pasuruan, saya baru dari sana juga, Mbah Yai Hamid sama punya amalan yang diulang begitu, apalagi ahlul Quran. Nih masih banyak nih ya. An Ibad ibn Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu ta'ala anha wa hiya taqra famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Surat At-Tur. Surat At-Tur ini ketika Ibn Hamzah datang kepada Asma mengulang-ulang bacaan ayat ini. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Selalu isinya tentang siksaan, kemudian Allah jaga kita dari siksaan. Diulang. Ini wiridnya Asma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sanad Quran kita semua dari beliau. Jadi Zaid bin Sabit dari Utsman, begitu juga Zaid bin Sabit dari Rasul, juga sama ada dari Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, termasuk Ibn Mas'ud.
Apa yang sering beliau ulang? Surat Thaha 114. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Begitu terus. Ini para santri, silakan diamalkan itu. Rabbi zidni. Jadi nanti baca surat Thaha sampai di ayat itu ulang 7 kali, lalu doa, ya Allah zidni ilma, tambahkan ilmu untuk aku. Ilmu apa yang paling mulia? Yang paling mulia Allah atau alam? Allah atau alam? Maka afdalul ulum wa asrafuh, afdalul ulum wa asrafuha al-ilmu billah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Kalam banyak, kalam Nabi, kalam Allah, kalam manusia, kalam syair. Afdalul kalam kalamullah. Maka afdalul bashar man kana fi qalbihi kalamullah. Manusia paling mulia adalah manusia yang di kalbunya ada nama Allah, ada kalam-kalam Allah. Maka tempat ini insya Allah menjadi salah satu tempat paling mulia di muka bumi. Kenapa? Karena di tempat ini setiap hari ada orang khatam Quran. Benar. Setiap hari, kadang di sini, kadang di situ. Begitulah berputar. Saya mengisahkan ini sudah 2 tempat. Inikah saya kisahkan lagi ketiga kalinya. Imamuna Muhammad bin Idris Syafi'i, ketika beliau sakratul maut, putrinya waktu itu di Mesir nangis. Ya abati, wahai ayahanda, engkau akan meninggalkan aku. Apa kata beliau? Wahai putriku, apa yang engkau khawatirkan jika aku meninggal? Jika aku meninggal, tempat ini sudah aku khatamkan Quran 4.000 kali. Beliau baru pindah ke Mesir 4 tahun, setahun 1.000, 4 tahun 4.000 khatam. Ada yang sanggup? Coba dibagi tuh 360 hari bagi 4.000 bagi 1.000 bagi 360. Berarti sehari berapa beliau khatam? Bisa 3 ya? 2-3 kali. Sangat mungkin. Sayyidina Utsman khatam Quran 8 kali sehari semalam. Siang 4 kali, malam 4 kali. Mungkin? Mungkin. Apa yang gak mungkin bagi Allah? Inilah maka santri Quran harus belajar akidah ahlus sunnah supaya mengerti apa yang disebut wajibat, mustahilat, mumkinat. Mau dijelasin gak? Mau beneran? Belajar sifat 20? Belajar. Sifat pertama yang kita belajar apa? Apaan? Wujud. Kita wujud gak? Dokter wujud, profesor wujud, Allah wujud, bedanya apa? Apa bedanya? Bumi wujud, apa beda dengan wujud Allah? Zat. Ya bedanya apa zatnya? Dokter dulu lahir tahun berapa? 64. Tahun 63 udah ada belum? 54. Tahun 54. Berarti tahun 53 belum ada. Adanya saya, adanya beliau, yasbiquhul adam. Adanya saya, adanya kita semua, adanya pernah tiada. Itu dia. Sedangkan adanya Allah, wujudnya Allah, la yasbiquhul adamu, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Tapi ingat, zat Allah tidak boleh dipikirkan, hanya boleh dirasakan. Ya, zat Allah nggak boleh hanya boleh dirasakan. Apa kata Allah?
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Gitu ya? Benar enggak bacaannya? Nah, salah lagi ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku qarib. Qarib bahasa Arab itu bahasa perasaan. Mubalaghah. Di situ ada syu'uriyah, ada zauqiyah, ada rasa. Maka Allah mengizinkan untuk merasakan keberadaannya, tapi tidak boleh memikirkan keberadaannya. Bisa paham? Ya. Jadi kenapa ada orang gila belajar tentang Tuhan? Karena dia memikirkan hakikat Tuhan. Yang dibolehkan cuma merasakan kedekatan. Coba, antum belum punya uban ya? Jenggotnya tumbuh sendiri apa ditumbuhin? Pernah narik-narik nggak? Pak Kiai, itu uban ngecat sendiri. Bisa nahan nggak? Nggak ya? Nggak bisa. Ibu, sudah ada yang keriput? Itu kita yang mau atau dia begitu? Dia begitu, nggak mungkin dia begitu sendiri. Mungkinkah ini air ada tanpa yang bawa? Airnya penuh tanpa ada yang isi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Masa ada uban tumbuh tanpa ada yang menumbuhkannya? Masa ada rambut tumbuh tanpa ada yang menumbuhkannya? Maka dekatnya Allah kepada kita sedekat rambut ini kepada tubuh ini, bahkan lebih dekat. Begitu. Maka cukup dirasakan, ya Allah, Engkau dekat sekali. Apa yang dekat? Perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aneh. Santri Quran tamatan Sunan Pandanaran. Begitu bacanya Kiai. Benar, sahih. Pandanaran. Tapi tamat-tamat jadi meyakini bahwa Allah itu jauh. Ini Guzia ini unik. Kuliah di Madinah, pulang-pulang jadi NU. Biasanya pulang dari Madinah, nggak tahu deh pulangnya gimana ya. Hobi, sarapannya beda. Tapi waktu saya datang umroh, saya lihat wajahnya nggak ada bid'ahnya. Nggak ada bid'ahnya. Alhamdulillah ya. Kita wujud, Allah wujud. Ini mikir dikit, mau mikir dikit. Ya, saya ketinggalan tab, kalau nggak saya tulis tuh ya, kita coret-coret. Allah itu ada, kita ada. Bedanya apa? Kita dicipta, Allah mencipta. Maka ciptaan ini disebut dengan alam. Itulah makna alhamdulillahi rabbil. Alhamdu, pujian milik Allah. Rabbil. Apa arti Rabb? Tuhan. Bedanya apa dengan ilah? La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil. Apa beda Rabb dengan ilah? Apa bedanya? Tuh kan, ngaji akidahnya kemana ini ya? Rabb itu nama Allah sebagai pencipta. Ilah itu nama Allah sebagai yang disembah. Zatnya sama. Oke? Beliau ini kalau di kampus rektor atau kepala stai. Di rumah jadi bapak, di kampung jadi anak, ketemu mbahnya jadi cucu. Udah berapa nama tuh? Ya, benar. Ketemu saudara dianggap abang, mas, adek. Namanya banyak,
orangnya satu. Walillahil matsalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Jika makhluk bisa punya banyak nama, kenapa Khalik, Allah pencipta, namanya cuma satu? Namanya mesti lebih banyak. Dan Rabb itu salah satu ismul a'zam. Al-ismul, ini rahasia, tapi saya ceritain. Dulu iblis ketika membangkang kepada Allah masih doa. Dan iblis meminta dengan nama Rabb. Ada yang ingat ayatnya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, kata iblis. Jadi iblis ini bertuhan kepada Allah. Rabbi, ya Rabb, anzirni, tangguhkan hidupku sampai kiamat. Berarti iblis doa pakai Rabb diterima. Masa kita yang percaya kepada Allah berdoa ya Rabb nggak diterima? Berarti kurang yakin. Yakinnya kalah sama iblis. Kalah ya sama iblis ya? Bener. Kalah kita sama iblis. Itu sebabnya dukun-dukun itu ketularan yakin sama iblis. Kalau dia doa lebih cepat daripada kiai. Jadi kalau dukun, dukun ini kan sejarahnya disebut dukun kan karena kata kun. Rabb itu bahasa Arab, di dalamnya ada dua sifat besar, kudrah iradah. Apa sifatnya? Kudrah iradah itu sifat ma'ani. Kudrat itu kemampuan Allah melakukan yang mumkinat, yang mungkin. Sedangkan iradah itu adalah kunnya Allah. Kun. Paham? Kun. Kun fa ya kun. Dulu dukun-dukun tuh suka baca kun fayakun. Kedengaran nama jamaah sama pasien. Itu orang yang baca kun kun kun. Jadilah namanya dukun. Dulu dukun itu tidak identik dengan keburukan. Ada dukun beranak. Ini produk dukun beranak nih kayaknya nih. Ya bener ya Kiai ya. Dukun beranak nih jadi doktor, jadi profesor. Bener ya? Ibu ada yang dulu lahir sama dukun beranak? Tuh dukun beranak tuh lahirnya. Dulu dukun itu positif, orang ahli doa, ahli herbal, mantri lah bahasa kita. Tapi masuk kelompok-kelompok ini, mereka mulai memerangi para kiai yang kalau doa menyebut kata kun. Dianggaplah para kiai itu dukun. Maka kita sekarang pisah, ada uskun, ada ustad. Itu beda tuh. Uskun sama ustad. Ya, jangan tersinggung pakar ruqyah, biasa aja ya. Ente yang penting bukan dukun. Iblis doa dengan kata Rabb, karena di kata Rabb itu ada iradah Allah, innama amruhu iza arada syai'an. Nah, tuh ada kunnya kan? Itulah rahasia Rabb. Maka ketika berdoa Rabbi anzirni, di situ ada kalimat ya Allah dengan kunmu jadikan aku kekal. Gitu maknanya. Ya, itu kalau disyarah. Kalau ditafsir itu ayat begitu bunyinya. Ya Allah dengan kunmu maka jadikan aku kekal sampai kiamat. Sekarang ini ada kelompok yang ngaku ahlus sunnah tapi tidak percaya kalau Nabi Khidir masih hidup. Ini percaya nggak Nabi Khidir masih hidup? Beneran? Kalau ada orang ngaku ketemu percaya nggak? Kiai pernah ketemu gak Kiai? Tuh jujur beliau gak pernah ketemu. Kalau ada orang ketemu beliau, percaya gak? Percaya gak?
Tuh bingung kan? Saya mau tanya lagi, Nabi Khidir masih hidup nggak? Kok bisa? Kan orang dulu mati. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Nabi Khidir kok masih hidup? Gimana jawabnya? Irodah. Bagus. Dikit lagi Gus. Jika iblis Allah panjangkan umurnya itu mungkin, apalagi Nabiullah Khidir alaihissalam. Tempat ini salah satu yang dikunjungi beliau. Cuma antum nggak tahu ya. Tuh kan jadi horor kan? Nabiullah Khidir masih hidup. Ini ijma ulama ahli tasawuf. Dan kebanyakan ahlul Quran merasakannya. Cuma sekarang akan muncul orang menolak pertemuan dengan Nabi Khidir, ngakunya ahlus sunnah dan ngakunya bertasawuf. Nanti akan muncul begitu. Ya. Padahal Nabi Khidir itu bagian dari kunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut. Gimana? Palanya panas nggak? Hot nggak? Kita balik lagi. Alhamdulillahi Rabbi berarti pencipta. Pencipta. Alamin jamak dari alam. Apa arti alam? Alam itu kondisi, waktu, tempat selain Allah gitu. Apapun selain Allah disebut dengan alam. Ini menurut ahli akidah. Tapi menurut ahlul haqa'iq, alam itu lain lagi. Nah, saya nggak usah bahas itu ya. Darah itu ada alamnya. Tubuh kita ada darah nggak? Tulang itu ada alamnya. Ada alamnya. Kulit ada alamnya. Yang belajar biologi faham maksud saya. Rambut ada alamnya. Tidur ada alamnya. Coba, nih bukan neng-neng mbak-mbak ya. Udah mimpi basah belum? Yang belakang? Yang depan mah udah sering. Yang di belakang udah mimpi basah belum? Yang kenceng udah belum? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum Kiai. Kalau lagi mimpi yang begitu terasa nyata nggak? Terasa nyata. Berarti itu alam sendiri. Pernah mimpi ketemu kekasih nggak? Ya, benar. Terasa nyata? Coba saya mau tanya, kalau lagi mimpi matanya kebuka atau ketutup? Terus ngelihat pakai apa? Pakai apa lihat? Pakai apa yo? Berarti kita punya pandangan tapi nggak pakai mata. Nggak tahu tuh pakai hati apa nggak tuh? Kata ibu-ibu pakai hati. Ayo, kenapa mata tertutup tapi kolbu bisa melihat? Berarti memandang itu nggak mesti pakai mata. Kenapa? Ya, memandang itu tidak mesti pakai, mendengar tidak mesti pakai telinga. Terus dengan apa kita memandang? Memandang dengan mata hati. Disebut basirah.
Makanya dalam hadis tentang wali, Allah berkalamnya apa? Jika aku mencintai kekasih Allah, kuntu sam'ahu, akulah yang menjadi samaknya, pendengarannya, penglihatannya. Allah nggak ngomong gini, aku yang menjadi matanya, telinganya, enggak. Jadi yang menjadi matanya bukan, tapi yang menjadi pandangannya. Kembali ke Rabbil Alamin. Alam mimpi, alam otak, alam kolbu, alam fisik, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa, Gus? Sebelum maghrib. Bentar lagi dong. Baik. Nah, ini baru kita mensyarah sisi keaswajaan daripada alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin. Ya, baru segitu nih, baru keluar kata Rob, baru keluar kudrah iradah, belum keluar yang lain. Insya Allah lain waktu kita lanjut. Tanya jawab. Fadhal. Silakan, siapa yang mau atur? Alhamdulillah Rabbil Alamin, setelah kita saksikan ya ilmu yang sangat dalam, ilmu yang mungkin kita jarang dapatkan di luar. Ini bisa dibilang yang beliau sampaikan ada ilmu yang juga mahal. Ya, mahal tuh artinya ya tidak setiap kitab ada penjelasan seperti ini. Ya kawan-kawan ya. Baik, acara selanjutnya yaitu kita beri kesempatan ya untuk bertanya dari para hadirin. Mungkin dibatasi dulu dari putra 1 orang, dari putri 1 orang. Karena biasanya yang nanya sedikit ntar jawabannya juga panjang. Gitu ya. Kita batasi dulu untuk 2 pertanyaan saja. Monggo, mungkin dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Ada 1 bapak di sana yang sudah mengunjuk tangan duluan. Dari ibu-ibu 1 ada, ya. Baik, mungkin bapak yang pakai peci boleh berdiri, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Ar-Raji Hashim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari Muhammad Iqbal, alumni MIPA UGM dan pernah mondok di pesantren Al-Munawir dan juga pernah tabarukan dengan Kiai Mufid Mas'ud tatkala di pesantren. Yang menjadikan persoalan saya, ada suatu kalimat yang kaitan dengan ilmu hakikat yang hubungannya berjumpa Allah itu tatkala di dunia atau tatkala di akhirat. Sementara dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Sementara ada paham orang-orang thariqah yang katanya melihat Allah itu nanti kelak di akhirat. Padahal akhirat makhluk, alam, dunia juga alam. Jadi kalau ditemui Allah tidak saat nanti akhirat, sekarang pun bisa. Mohon itu penjelasan tentang dasar-dasar kaitan berjumpa Allah itu tidak nanti di akhirat, tapi sekarang. Ya, kalau lebihnya mohon maaf. Seperti halnya gini, kedua kalinya syafaat Rasul. Sementara ada di kalangan pesantren menanti-nanti syafaat kelak di hari akhir. Padahal syafaat Rasul ya sekarang, dunia wal ukhra ya. Ini penjelasan penambahan untuk mohon dasar-dasarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ke ibu tadi mana yang angkat tangan? Monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Intan, perwakilan dari Kompleks 9 Putri. Baik, Ustadz, saya ingin bertanya. Terima kasih.
Langsung. Baik. Yang pertama bagus Pak pertanyaannya. Bagaimana mungkin melihat Allah di dunia ataupun di akhirat? Kan sama-sama alam. Betul. Tapi tenang Pak. Nabi itu ngomong begini, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Kenapa Nabi mengunci dengan kata seakan? Karena ada ayat yang di akhir surat Al-Kahf tadi, bahwa liqa kepada Allah itu syaratnya nggak boleh syirik. Syirik menurut ahli akidah beda dengan syirik menurut ahli tasawuf. Syirik menurut ahli tasawuf meyakini ada wujud selain wujud Allah, itu batil. Makanya yang dipandang itu dengkul atau wajah. Kalau kita mandang orang yang dipandang apa? Wajah. Kalau kita liatin dengkul orang marah dia, jorok kamu, ya. Coba ayatnya Pak. Kullu syai'in halikun illa. Ayat terusin Pak. Oke. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Ayatnya ada wajhullah, ada wajhu rabbika. Kalau di Quran, benar nggak? Tentang wajah. Apa beda wajhullah dengan wajhu rabbika? Itu beda. Al-Quran itu beda lafaz, sudah beda makna. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah memandang. Siapa yang dipandangnya? Dirinya, disebut wajhullah. Atau disebut dengan wajhul ahad. Qul huwallahu ahad. Disebut juga dengan ilah, wajhul ilah. Setelah Allah ciptakan alam, maka Allah izinkan alam itu menjadi sarana memandang Allah, disebut wajah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil. Di saat saya memandang satu rambut ini ditumbuhkan Allah, saya sedang memandang wajhu Rabbika Zil Jalali wal Ikram. Gitu. Di saat Bapak lihat uban kok saya nggak bisa tahan keluarnya, saya katakan uban ini Allah yang warnai. Saya kemudian sedang memandang wajhu Rabbika. Paham? Ya? Tapi di surat Al-Insan, ketika ada orang bersedekah, memberi makan, itu untuk apa? Lafaznya apa? Orang ngasih makan, surah Al-Insan. Innama liwajhillah, innama nut'imukum liwajhillah. Itu bab tauhid. Dia hanya memberi makan karena wajhullah, wajah ahadiyah, wajah uluhiyah. Itu. Ini cara memahaminya. Wajah di situ bukan wajah begini, Pak. Ini makhluk. Allah itu bukanlah makhluk. Maka wajah adalah sesuatu yang menghadap. Di saat saya menghadap kepada Allah, menghadap kepada ciptaan disebut wajhur rububiyah, menghadap kepada keesaan disebut wajhullah. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah mau di dunia, di akhirat, mau nggak di dunia, nggak di akhirat, nggak ada masalah. Itulah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa? Oh, syafaat. Ya, syafaat dunia akhirat. Ya, syafaat dunia bukan nanti. Yang nanti itu disebut syafaat uzma. Nanti disebut syafaat uzma. Orang dihisap, kita nggak dihisap, itu namanya syafaat uzma. Kalau sekarang syafaat kecil-kecil juz'i,
Ya, nanti ada syafaat karena sholawat, syafaat karena sholat, dan segala macamnya. Wallahu a'lam. Tadi tentang Ahlus Sunnah itu adalah terjemahan yang sahih terhadap Islam. Aswaja itu adalah riwayat yang sahih tentang al-Islam. Coba, ini mahasiswi kan? Quran yang kalian baca riwayat siapa? Imam siapa? Imam Hafaz dari Asim. Coba ulangi. Yang kita baca nih Quran sekarang riwayat Hafaz dari Asim. Jadilah satu mushaf. Maka aliran bacaan Quran saya aliran Imam Asim. Karena beliau meriwayatkan Quran dengan sahih. Ahlus Sunnah itu meriwayatkan akidah lewat Imam Asy'ari, jalurnya sahih. Imam Asy'ari itu berguru ke Imam As-Saji. Imam As-Saji berguru ke Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Itu jalurnya. Mazhab kita apa di sini? Syafi'i. Imam Syafi'i tadi mazhab Syafi'i meriwayatkan pemahaman Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan kisah Nabi, kaul Nabi. Kumpulan dari semua itu diamalkan oleh para imam tasawuf, disebut sufi. Maka disebutlah thariqah mu'tabarah, sahihah, karena sanadnya bersambung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa umat Islam berahlus sunnah? Karena ahlus sunnah adalah kumpulan ajaran Nabi yang sahih. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Khalas? Baik, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan ya. Mungkin tadi juga dari pihak dalam minta hanya 2 pertanyaan saja. Jadi mohon maaf jika ada yang masih punya pertanyaan namun belum bisa terjawab. Ya, silakan nanti kalau ada safari dakwah beliau di sekitaran Jawa Tengah hadir saja. Ya, insya Allah bisa nanya lagi di waktu tempat yang lain. Baik. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya dari acara seminar ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil dari ilmu beliau, apa yang juga tadi kita tanyakan bisa menjadi ladang amal ya, menjadi bekal amal kita, menjadi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, santri putra maupun putri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya,